Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Asmaul Husna Series, sebuah perjalanan ilmiah dan spiritual yang membawa kita menyelami keagungan nama-nama Allah melalui tanda-tanda kehidupan di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita buka episode kali ini yang akan mengajak kita merenungi satu anugerah terbesar yang telah Allah karuniakan kepada manusia, yaitu tubuh, kehidupan, dan kesadaran biologis kita. Pernahkah kita bertanya, siapa yang membuat jantung kita berdetak tanpa henti? Siapa yang mengatur sistem pernapasan, pencernaan, hingga regenerasi sel yang begitu kompleks di dalam tubuh kita? Semua tanpa kita sadari. Di balik organ yang bekerja siang malam, di balik sistem saraf yang tak pernah tidur, dan di balik daya hidup yang membuat manusia terus bernapas, ada kekuatan agung yang tak terlihat mata, namun nyata dalam setiap detak kehidupan. Dialah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya yang indah, Al-Hayy, Al-Muhyi, Asy-Syafi, dan lainnya. Melalui episode ini, kita akan menyingkap makna biologis, spiritual, dan ilmiah dari Asmaul Husna yang berkaitan dengan tubuh dan kehidupan manusia. Sebuah refleksi bahwa tubuh kita bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, tapi manifestasi keagungan Allah dalam bentuk paling nyata dan paling dekat, diri kita sendiri. 1. Al-Hayy, yang hidup. Hidup adalah fenomena paling kompleks sekaligus paling misterius dalam alam semesta. Sains mendefinisikan kehidupan melalui ciri-ciri biologis seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan respon terhadap rangsangan. Namun, dari manakah kehidupan berasal? Al-Hayy, yang maha hidup, adalah sumber utama segala kehidupan. Kehidupan bukan muncul dari ketiadaan, melainkan merupakan pancaran dari sifat Al-Hayy yang hidup dengan kehidupannya sendiri, tidak berasal dari sesuatu pun, dan tidak pernah mati. Dalam tubuh manusia, kehidupan mengalir dalam bentuk denyut jantung, pernapasan, dan sinyal saraf. Tapi, tidak satu pun dari itu dapat disebut sebagai sumber hidup. Jantung bisa berdetak dengan alat, paru-paru bisa digerakkan mesin, namun tanpa ruh dan izin dari Al-Hayy, semua itu hanyalah perangkat mati. Maka, setiap hembusan napas adalah pinjaman darinya, dan setiap detik keberadaan adalah anugerah yang mengalir dari Yang Maha Hidup. Al-Hayy juga mengingatkan bahwa hidup manusia bukan hanya urusan biologis, tapi juga spiritual. Hidup secara biologis tidak menjamin hidup secara ruhani. Banyak manusia berjalan dengan tubuh sehat, tapi hatinya mati karena tidak disambungkan kepada Al-Hayy. Sumber hidup sejati adalah zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah mati, dan tidak pernah terputus energinya dari makhluknya. Maka, setiap kehidupan di bumi, dari bakteri hingga manusia, dari sel tunggal hingga jaringan tubuh yang kompleks, adalah bukti bahwa Al-Hayy menyebarkan kehidupan dalam berbagai bentuk dan fungsi. Ialah yang menghidupkan bumi setelah mati dan menghidupkan hati yang telah beku. Mengingat Al-Hayy adalah kunci untuk menyadari bahwa kita hidup bukan sekadar untuk eksis, tapi untuk menyambung makna kepada sumber segala kehidupan. Dua, Al-Muhyi, yang menghidupkan. Proses kehidupan biologis bermula dari sesuatu yang tampak sederhana, namun menyimpan keajaiban. Pembelahan sel. Dari satu zigot terbentuk tubuh manusia dengan miliaran sel. Masing-masing punya tugas spesifik. Tapi, siapakah yang memberi sinyal hidup pada sel pertama itu? Itulah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Ia meniupkan kehidupan ke dalam rahim, memulai denyut jantung pertama janin, dan membangunkan sel-sel mati menjadi sistem yang berfungsi. Dalam dunia medis, regenerasi sel dan penyembuhan luka adalah bentuk dari kehidupan yang terus diperbarui.
dalam dunia tumbuhan, benih yang tampak mati bisa tumbuh menjadi pohon raksasa ketika diberi air dan cahaya. Semua proses ini menunjukkan bahwa hidup bisa muncul bukan karena reaksi kimia semata, tapi karena adanya kehendak dari Al-Muhyi. Hidup bukan sekadar hasil dari evolusi atau mutasi, melainkan hasil dari tiupan kehidupan yang terus-menerus diberikannya. Di alam semesta yang luas, para ilmuwan mencari kehidupan di planet lain, namun mereka lupa bahwa hidup bukan hanya urusan fisika dan kimia, tapi juga ruh. Kehidupan adalah sesuatu yang diberikan, bukan diciptakan oleh manusia. Maka dari itu, Al-Muhyi adalah penentu siapa yang hidup, bagaimana ia hidup, dan kapan kehidupan itu dimulai. Bahkan pada tubuh yang dianggap mati, Allah masih bisa menghidupkannya kembali, sebagaimana dalam kisah para nabi. Secara batiniah, Al-Muhyi juga membangkitkan hati yang mati. Seseorang bisa terjebak dalam kelalaian, namun satu momen hidayah dari Allah bisa menghidupkan kembali nurani dan kesadaran. Sebagaimana tubuh memerlukan darah dan oksigen, ruh kita memerlukan cahaya dari Al-Muhyi untuk hidup dalam makna dan kebenaran. Maka, berdoalah kepadanya agar tubuh kita tetap hidup secara fisik dan hati kita tetap hidup secara rohaniah. Tiga, Al-Mumit yang mematikan. Kematian sering dianggap sebagai akhir, padahal dalam perspektif ilahi, ia adalah bagian dari siklus kehidupan. Setiap sel dalam tubuh memiliki waktu hidup dan proses yang disebut apoptosis, kematian sel terprogram, adalah hal penting agar tubuh tetap sehat. Tanpa kematian sel, tubuh akan rusak dan menjadi sarang penyakit. Maka, kematian bukan kesalahan, melainkan bagian dari sistem yang dirancang dengan sempurna oleh Al-Mumit yang Maha Mematikan. Al-Mumit tidak hanya mematikan dengan maksud mengakhiri, tetapi juga untuk menata ulang, membersihkan, dan mengatur ulang sistem kehidupan. Sebuah daun yang gugur memberi nutrisi pada tanah. Hewan yang mati menjadi makanan bagi yang lain. Bahkan, dalam tubuh manusia, jutaan sel mati setiap hari agar bisa digantikan dengan sel baru. Di balik proses itu, ada tangan tak terlihat dari Al-Mumit yang mematikan dengan hikmah. Ketika manusia meninggal, ruhnya dipisahkan dari jasad. Ini bukan semata-mata kegagalan organ, tapi karena panggilan dari Al-Mumit telah datang. Dalam dunia kedokteran, kematian bisa dijelaskan secara medis, tapi detik tepatnya nyawa dicabut hanya diketahui olehnya. Tak ada yang bisa mempercepat atau menunda keputusan itu. Ia mematikan tidak karena kebencian, tapi karena cinta dan rahasia besar dalam kehidupan abadi yang menanti. Memahami Al-Mumit mengajarkan kita untuk tidak takut kepada kematian, tapi bersiap menghadapinya. Karena seperti tidur, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lain. Maka, setiap hembusan napas yang masih Allah izinkan adalah waktu untuk bersyukur dan memperbaiki diri. Ketika waktu itu tiba, tidak ada dokter, teknologi, atau kekuasaan dunia yang mampu mencegahnya. Sebab, yang berkuasa atas kehidupan dan kematian hanyalah Dia, Al-Mumit. Al-Hafiz yang Maha Menjaga. Tubuh manusia memiliki sistem penjagaan alami yang luar biasa. Sistem imun bekerja sepanjang waktu, siang dan malam, mengenali, menyerang, dan menghapus ancaman dari virus dan bakteri. Organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal dilindungi oleh struktur tubuh dan sistem biokimia. Tapi, semua sistem ini, secanggih apapun, bisa gagal dalam sekejap. Itulah mengapa manusia sejati tidak hanya dijaga oleh tubuhnya, tapi oleh Al-Hafiz yang Maha Menjaga. Al-Hafiz menjaga kita bahkan ketika kita tidak sadar, saat tidur, saat lupa makan,
atau saat melintasi bahaya yang tak terlihat. Ia menjaga fungsi organ agar tetap sinkron, menjaga sel dari mutasi merusak, bahkan menjaga pikiran kita dari kerusakan neurokimia yang dapat memicu gangguan jiwa. Jika semua sistem dalam tubuh butuh maintenance konstan, maka penjagaan ilahi dari Al-Hafiz adalah pelindung utama atas kehidupan ini. Penjagaan Allah bukan hanya dalam hal kesehatan fisik, tapi juga penjagaan dari bisikan batin yang buruk, dari kehancuran spiritual, dan dari jebakan lingkungan yang merusak. Al-Hafiz menjaga kita dengan menunda penyakit, dengan menutup aib, dan dengan memelihara kita dari kehancuran moral yang lebih besar dari sekadar kerusakan tubuh. Dialah penjaga sejati yang tahu kapan harus membiarkan kita belajar dan kapan harus melindungi total. Dalam kondisi kritis, banyak orang mengalami keajaiban selamat dari kecelakaan atau penyakit yang semestinya mematikan. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Al-Hafiz masih menjaga mereka dengan takdirnya. Maka, jangan merasa aman karena imun kuat atau karena teknologi medis. Rasa aman sejati lahir ketika kita berlindung kepada Al-Hafiz yang menjaga bukan hanya kehidupan, tapi juga keselamatan akhirat. Al-Muqit, yang maha memberi kecukupan. Manusia hidup karena diberi nutrisi yang cukup, oksigen, air, makanan, dan sinar matahari. Di dalam tubuh, kebutuhan ini dipenuhi dengan sangat presisi. Terlalu sedikit atau terlalu banyak bisa membawa penyakit. Dalam ilmu gizi, keseimbangan sangat penting. Namun di balik semua itu, ada satu zat yang mengatur kecukupan secara menyeluruh dan adil. Al-Muqit, yang maha memberi kecukupan. Al-Muqit tidak hanya memberi makanan, tapi juga mengatur bagaimana tubuh menyerap dan menggunakannya. Setiap enzim yang bekerja, setiap molekul gizi yang dibagi ke organ adalah bagian dari sistem yang dia atur. Kita mungkin merasa cukup dengan makanan yang bergizi, tapi jika Al-Muqit tidak memberi kecukupan fungsi, misalnya gangguan metabolisme atau penyerapan, maka makanan pun tidak bermanfaat. Jadi, kecukupan bukan hanya soal kuantitas, tapi keberkahan dan fungsi. Banyak orang makan banyak, tapi tetap sakit, atau memiliki akses medis lengkap, tapi tak kunjung sembuh. Sementara yang lain hidup dengan sederhana tapi tetap sehat dan kuat. Ini menunjukkan bahwa kecukupan yang hakiki datang dari Al-Muqit, bukan dari kelimpahan semata. Allah memberikan yang cukup sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Dan Dia lebih tahu kapan kekurangan justru menjadi perlindungan dan pelajaran. Dalam dimensi spiritual, Al-Muqit juga mencukupkan hati manusia dengan rasa syukur, ketenangan, dan makna. Banyak orang berkecukupan secara materi, tapi miskin secara batin. Maka, kecukupan terbaik adalah ketika tubuh dan jiwa mendapat gizi dari Allah, makanan untuk sel, dan zikir untuk ruh. Siapa yang merasa cukup dari Allah, tak akan merasa kekurangan dari dunia, karena Allah lah yang mencukupkan segala sesuatu dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Tujuh, Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Dalam biologi dan kehidupan, kekayaan bukan hanya harta. Tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, waktu yang cukup, dan keluarga yang mendukung, semuanya adalah bentuk kekayaan yang kadang tak terlihat. Allah dengan namanya Al-Mughni memberi kelimpahan kepada makhluknya dalam bentuk yang sangat beragam, tidak melulu dalam wujud materi. Ia mengayakan siapapun yang dikehendakinya, baik melalui kesehatan, ilmu, maupun kelapangan hati. Dalam tubuh manusia, kekayaan bisa dilihat dari kelimpahan sel sehat, kapasitas regenerasi, dan cadangan energi. Kita memiliki kemampuan untuk memulihkan diri, menyimpan energi, dan membangun jaringan tubuh dari nutrisi yang terbatas. Semua ini adalah karunia dari Al-Mughni. Jika kita renungkan, tubuh kita dilengkapi dengan sistem yang membuat kita mandiri secara biologis, mampu bertahan, dan tumbuh. Itulah kekayaan sejati yang diberikannya kepada setiap manusia. Namun, Al-Mughni juga bisa mengambil kekayaan itu kapan saja. Maka, siapa yang diberikan kekayaan, baik harta maupun kesehatan,
hendaknya sadar bahwa itu bukan hasil dari kekuatan dirinya semata. Kita bisa bekerja keras, makan makanan sehat, tapi tetap tidak terjamin hasilnya tanpa izin dari Al-Mughni. Kekayaan sejati adalah yang mendekatkan kita kepada Sang Pemberi, bukan menjauhkan darinya. Kekayaan yang melalaikan sejatinya adalah ujian, bukan nikmat. Dalam hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, disitulah letak kekayaan yang paling tinggi. Maka, manusia yang benar-benar kaya bukanlah yang memiliki banyak, tapi yang merasa cukup dan tahu kepada siapa harus meminta. Ketika kita merasa miskin dalam hidup, bukan berarti kita kekurangan sesuatu. Bisa jadi kita lupa pada Al-Mughni yang senantiasa siap memberi, asalkan kita meminta dengan hati yang bersih dan ikhlas. Al-Mani yang menjaga dari bahaya. Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan diri yang luar biasa kompleks. Kulit sebagai pelindung luar, sistem imun sebagai pertahanan dalam, serta refleks tubuh seperti bersin dan batuk adalah bagian dari sistem penjagaan alami. Namun, betapapun hebatnya sistem ini, tetap memiliki batas. Ada bahaya yang tak bisa dilihat atau dicegah oleh tubuh. Disinilah hadirnya Al-Mani yang maha menjaga dari bahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Al-Mani bekerja di luar batas yang bisa dijangkau manusia. Dia yang menghalangi virus masuk ke tubuh, bahkan ketika orang lain di sekitar terinfeksi. Dia pula yang menahan reaksi berbahaya dalam tubuh agar tidak berubah menjadi penyakit. Dalam dunia medis, sering ditemui kasus orang yang lolos dari bahaya penyakit berat atau komplikasi tanpa penjelasan ilmiah yang jelas. Semua itu bisa jadi tanda penjagaan dari Al-Mani. Penjagaan dari Al-Mani tak hanya bersifat fisik, tapi juga meliputi bahaya psikis dan spiritual. Pikiran negatif, dorongan nafsu, dan godaan destruktif bisa menjatuhkan seseorang dalam kehancuran batin, bahkan ketika tubuhnya sehat. Maka, Allah menjaga jiwa orang-orang beriman dari kerusakan akhlak dan kesesatan. Sebab terkadang, bahaya terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, dan hanya Al-Mani yang mampu mencegahnya. Ketika kita merasa terhindar dari kecelakaan, terlewat dari wabah, atau tak terpengaruh oleh pengaruh buruk lingkungan, hendaknya kita sadar, itu bukan semata karena kecerdikan atau kekuatan kita, tapi karena penjagaan Allah. Maka bersyukurlah dan mohonlah kepadanya dengan doa, "Ya Allah, lindungilah kami dari bahaya yang kami tahu, dan dari bahaya yang kami tak tahu. Engkaulah Al-Mani, penghalang segala keburukan." Ad-Dar yang menimpakan derita. Sebagian orang sulit menerima kenyataan bahwa derita, sakit atau bencana bisa datang dari Allah. Tapi, dalam sifatnya sebagai Ad-Dar, Allah menimpakan derita bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menguji, membersihkan, atau membimbing. Dalam konteks tubuh, penyakit bisa menjadi alarm, tanda bahwa ada yang salah dalam pola hidup atau jiwa. Maka, derita fisik bisa menjadi anugerah tersembunyi dari Allah yang sedang memperingatkan. Dalam ilmu kedokteran, rasa sakit adalah sinyal yang menyelamatkan. Tanpa rasa nyeri, seseorang bisa terluka parah tanpa sadar. Begitu pula, demam bukan sekadar gejala, tapi bukti tubuh sedang berjuang melawan infeksi. Maka, jika Allah menimpakan derita, itu adalah bagian dari sistem perlindungan yang lebih besar. Tanpa penderitaan kecil, kita tidak sadar akan bahaya besar yang mengintai. Ad-Dar juga memberi kita pelajaran bahwa manusia tidak berkuasa penuh atas hidupnya. Kita bisa hidup sehat selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba diuji oleh satu penyakit yang mengguncang semua. Ini mengingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari sekadar nutrisi, olahraga, atau gaya hidup sehat. Ad-Dar mengajarkan kehambaan, bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya, dan bahwa berserah kepadanya adalah jalan ketenangan. Namun, sifat Ad-Dar tidak berdiri sendiri. Ia selalu berdampingan dengan An-Nafi yang memberi manfaat. Jika Allah menimpakan derita, maka itu pasti mengandung manfaat tersembunyi. Maka, jangan marah atau berputus asa saat diuji. Sebaliknya, refleksikan.
Mungkin ini cara Allah menghapus dosa, memperkuat iman, atau menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sebab, bahkan sakit pun bisa menjadi jalan pulang kepadanya. An-Nafi, yang memberi manfaat. Setiap organ tubuh manusia diciptakan dengan manfaat spesifik, dari jantung yang memompa darah, paru-paru yang menyaring oksigen, hingga enzim yang mencerna makanan. Tidak ada bagian dari tubuh yang sia-sia. Bahkan, bagian terkecil seperti silia di hidung atau mikrobioma di usus punya peran vital. Inilah tanda dari An-Nafi yang maha memberi manfaat, yang menjadikan seluruh ciptaannya penuh guna dan hikmah. Manfaat dalam tubuh tidak hanya bersifat lokal, tapi juga saling terhubung. Sebuah gangguan kecil di satu titik bisa mempengaruhi sistem besar secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan Allah bukan bersifat parsial, tapi menyeluruh dan terstruktur. Dalam sains, prinsip ini disebut interconnectedness, yang dalam Islam telah lebih dahulu diakui melalui Asmaul Husnanya. Allah tak hanya menciptakan, tapi juga menanamkan manfaat dalam setiap ciptaannya. An-Nafi juga memberi manfaat melalui peristiwa yang tidak langsung terlihat baik, seperti luka yang menyakitkan tapi memunculkan antibodi, atau kehilangan yang membuat seseorang tumbuh dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang awalnya tampak sebagai kesulitan bisa menjadi awal dari perubahan besar. Maka, memahami An-Nafi membuat kita melihat hidup dengan kacamata positif. Tak ada kejadian yang sia-sia, semuanya membawa manfaat dalam skala yang Allah kehendaki. Berdoa kepada An-Nafi berarti memohon agar hidup kita tidak hanya dipenuhi oleh kenikmatan, tapi juga oleh kebermanfaatan. Apa artinya sehat, tapi tak memberi manfaat bagi sesama? Apa gunanya tubuh kuat, tapi jauh dari nilai ibadah? Maka, mintalah kepada Allah agar tubuh kita, pikiran kita, dan waktu kita semuanya menjadi alat untuk memberi manfaat bagi dunia dan mendekatkan kita kepadanya. Al-Wali, yang maha melindungi. Setiap anak yang baru lahir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ia membutuhkan perlindungan total, baik dari lingkungan maupun dari tubuhnya sendiri. Bahkan, saat dewasa pun, kita tetap makhluk rentan, bisa sakit, terjatuh, atau tersesat. Di tengah kerapuhan ini, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Wali, yang maha melindungi. Bukan hanya pelindung fisik, tapi juga pelindung jiwa dan jalan hidup kita. Dalam tubuh manusia, sistem perlindungan berlapis, kulit menahan patogen, imun menyerang musuh, dan otak merespon bahaya. Namun, semua itu bekerja karena ada kehendak Allah yang terus melindungi kita di balik layar biologis. Ketika sistem tubuh tidak cukup, Al-Wali hadir melalui pertolongan tak terduga, baik dalam bentuk penyembuhan, petunjuk, atau orang-orang baik yang diturunkan untuk menolong. Al-Wali tidak hanya melindungi dari apa yang kita tahu, tapi juga dari yang tak kita sadari. Seberapa sering kita selamat dari kecelakaan kecil, terhindar dari makanan beracun, atau lolos dari penyakit kronis. Semua itu bukan karena kebetulan, tapi karena perlindungan dari Al-Wali yang tidak pernah lengah. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ini bukan janji biasa, tapi kepastian spiritual yang nyata. Bagi hati yang gelisah, perlindungan dari Al-Wali adalah ketenangan abadi. Dalam dunia yang penuh ancaman fisik dan batin, manusia butuh tempat bersandar. Bukan pada kekuatan sendiri, tapi pada Zat yang tahu bagaimana cara melindungi yang paling sempurna. Maka, saat tubuh sehat dan hati tenang, ucapkanlah, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan sebaik-baik penolong. Sahabat sekalian, tubuh ini bukan milik kita. Ia adalah titipan. Di balik jantung yang berdetak, paru-paru yang mengembang, dan akal yang berpikir, terdapat jejak kasih dan kebesaran Allah. Dialah Al-Hayy yang menghidupkan, Al-Muhyi yang membangkitkan, dan Al-Hafiz yang menjaga. Setiap denyut nadi adalah zikir diam yang berkata, Aku hidup karenanya. Maka, jangan tunggu sakit untuk bersyukur, dan jangan tunggu lemah untuk merenung.
hargailah tubuh ini, jaga keseimbangan hidup, dan syukurilah kesehatan sebagai nikmat yang tak ternilai. Kini, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan modern hanya mengungkap sebagian kecil dari keajaiban ciptaannya. Sisanya adalah rahasia yang terus mengajak kita untuk bertafakur, tunduk, dan berserah. Maka, marilah kita akhiri episode ini dengan doa dan pengakuan bahwa tubuh dan kehidupan kita adalah bagian dari ayat-ayatnya yang hidup. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup dan maha menegakkan, anugerahkan kami kesadaran untuk menjaga tubuh kami sebagaimana Engkau menjaganya. Sembuhkan kami dari penyakit lahir dan batin. Beri kami kekuatan untuk bersyukur atas nikmat kehidupan yang terus Engkau alirkan. Teguhkan iman kami agar tidak lalai. Lembutkan hati kami agar tidak sombong dengan ilmu. Dan jadikan kami hamba yang senantiasa mengingat-Mu lewat setiap detak jantung dan hela nafas kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga ilmu ini menambah keyakinan dan kecintaan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.